Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 49, masih tentang puasa. Baris ke-15 dari bawah, kultu yang dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu, saya berkata, wa min ajli fadli hadzal khulufi wa makanatihi indallahi ta'ala, karena keutamaan bau mulut ini dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, kurihal istiyaku, maka dimakruhkan bersiwak, lisso-imi, bagi orang yang berpuasa, ba'daz zawali, setelah matahari tergelincir, hatta yuftiro, sampai orang itu berbuka. Jadi orang yang berpuasa dimakruhkan bersiwak setelah tergelincir matahari. Jadi setelah zuhur sampai maghrib itu waktu makruhnya. Kalau dia siwak tidak batal puasanya, hanya makruh. Karena bau mulut orang yang berpuasa itu sangat mulia di sisi Allah, sehingga dimakruhkan bersiwak pada saat dia berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Hadirin sekalian, li'anna siwaka, karena bersiwak itu, menyikat gigi itu, yuziluhu, akan menghilangkan bau mulut, au yukhaffifuhu, atau meringankan baunya, atau mengurangi baunya. Jadi menghilangkan bau mulut atau mengurangi bau mulut, padahal di sisi Allah itu adalah baik, maka dimakruhkan bersiwak. Jadi kita jam 11 bersiwak masih sunnah, jam 7 bersiwak 7 pagi masih sunnah. Nah sebelum imsak lebih bagus lagi.
Nah, lebih bagus lagi karena lebih terjaga puasa kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fi fadlis shaumi, masih menerangkan tentang keutamaan puasa. Rasul bersabda, lil jannati babun, surga itu mempunyai pintu, yuqalu lahu ar-rayyanu, yang dinamakan dengan ar-rayyan. Jadi surga itu punya pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna, yang tidak masuk melewati pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu minhu ughliqa, jika mereka sudah masuk lewat pintu itu, maka ditutup pintu tersebut. Jadi ini keistimewaan orang yang berpuasa, pintunya khusus namanya ar-rayyan, yang tidak masuk melewati pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa, yang puasanya benar tentu saja, minimal puasa Ramadan. Lebih bagus lagi puasa-puasa sunnah. Jadi orang yang berpuasa waktu di dunia, dia akan masuk, bisa masuk surga lewat pintu ar-rayyan, pintu khusus orang yang berpuasa. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran, separuh dari kesabaran. Jadi kesabaran setengahnya adalah berpuasa. Orang yang banyak berpuasa, insya Allah dia memiliki kesabaran yang tinggi. Sabar itu balasannya surga. Sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita termasuk orang yang kurang sabaran, tidak sabar, maka cara melatihnya adalah banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa setengah kesabaran sudah kita miliki. Hadirin sekalian, wa likulli syai'in zakatun, segala sesuatu itu mempunyai zakat, maksudnya pembersih. Segala sesuatu itu mempunyai pembersih. Wa zakatul jasadi, dan pembersih tubuh adalah as-saumu, puasa. Jadi kalau tubuh kita ingin bersih, pembersihnya puasa. Pembersih lahir dan batin. Jadi rumah mau bagus, ada pembersihnya. Segala sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih tubuh kita ini adalah puasa. Maka orang yang puasa jarang sakit. Jadi puasa itu jaminan kesehatan. Rasul bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi orang yang berpuasa, tubuhnya bersih lahir batin, maka insya Allah akan sehat. Hadirin sekalian, itu pembersihnya tubuh adalah puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-saumu junnatun. Nah, junnatun bukan jannatun. Redaksinya kata ini kalau harokatnya fathah jannah, kalau harokat domah junnah. As-saumu junnatun, puasa itu perisai. Perisai itu tameng. Jadi kalau kita lihat film perang zaman dulu, tangan kanan megang pedang, tangan kiri perisai yang bentuknya bulat untuk menahan senjata. Itu namanya tameng atau itu disebut junnah. Jadi perisai puasa itu perisai atau tameng. Wa hisnun hasinun, dan benteng yang kokoh, benteng yang kuat, benteng yang menjaga, minan nari, dari api neraka. Jadi puasa itu benteng dari godaan setan. Tameng
penghalang dari godaan setan, dan benteng dari jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Hadirin sekalian, nah orang yang senang berpuasa insya Allah akan terhindar dari dosa dan pada akhirnya terhindar dari nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa'lam, ketahuilah, rencana saya mau sampai habis alinea ini. Wa'lam, ketahuilah, anna lis-shaumi, bahwa puasa itu mempunyai suratan, bentuk, wa ruhan, dan ruh. Jadi mempunyai bentuk dan roh. Bentuk itu maksudnya bentuk zahir yang nampak, dan roh yaitu rohani. Fa amma suratuhu, adapun bentuk puasa itu, fahiya yaitu al imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Imsak, menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, ma'an niyati, disertai dengan niat. Jadi bentuk puasa adalah, yang kelihatan di dalam puasa adalah seseorang yang menahan diri dari makan. Dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak bersetubuh pada siang hari karena Allah. Lalu dia niat puasa, dekat disertai dengan niat, itu semua mengharapkan keridhaan Allah. Itu namanya bentuk puasa. Hadirin sekalian, faman akala, maka barang siapa yang makan, au syariba, atau minum, au jama'a, atau bersetubuh, fi naharihi, pada siang hari, wa huwa amidun, dan dia disengaja, dan dia sengaja melakukannya, alimun, mengetahui, mengerti bahwa itu tidak boleh, mukhtarun, memilih maksudnya tidak terpaksa, batola saumuhu, maka batallah puasanya. Jadi orang yang makan, minum, bersetubuh pada siang hari, dia mengerti, dia sengaja, dia tidak terpaksa, maka puasanya batal. Wa in kana nasiyan, jika dia lupa, au jahilan, atau tidak tahu, au makruhan, atau dipaksa, lam ya betul saumuhu, maka tidak batal puasanya. Jadi ada orang dipaksa, misalkan kamu minum air putih, kalau nggak minum saya bunuh, maka dia minum, puasanya tidak batal karena dia tidak punya pilihan selain minum. Hadirin sekalian, nah tapi kalau sengaja minum meskipun sedikit, puasanya batal. Begitu juga lupa tidak menyebabkan batal. Hadhihi suratus shaumi, ini adalah bentuk lahir daripada puasa. Wa amma ruhuhu, atau adapun ruhnya puasa, fahuwa yaitu al imsaku anil alfami, menahan diri dari perbuatan dosa, wal muharramati, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wal qiyamu bil faraidi, melaksanakan kefarduan, wal wajibati, dan kewajiban. Jadi ruhnya puasa adalah menahan diri dari yang diharamkan Allah dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Wallazi yasumu anil akli wasyurbi wal jima'i, maka barang siapa orang yang berpuasa dari makan dan minum dan bersetubuh, wala yasumu anil mukhalifati, dan tidak berpuasa dari hal-hal yang dilarang, kedurhakaan, huwas shaimu, dialah orang yang berpuasa, allazi laisa lahu min siyamihi, yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, illal anaa, kecuali dahaga, wat ta'aba, dan kelelahan. Jadi kalau orang itu puasa dan tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tapi dosa-dosa dijalankan, maka orang tersebut hanya mendapatkan dahaga dan kelelahan.
tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi puasa itu hakikatnya ujungnya adalah tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan yang dilarang oleh Allah, lalu taat pada Allah. Yang diwajibkan oleh Allah dijalankan. Jadi nggak boleh ada orang puasa lalu nggak sholat, puasanya sia-sia. Ada orang puasa malamnya minum minuman keras, puasanya sia-sia. Mau malam kek lebih siang, kalau siang dia jelas nggak puasa. Jadi misalkan puasa malamnya berzina, puasanya sia-sia. Jadi orang yang berpuasa juga hakikatnya adalah, ruhnya puasa adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza sumta, maka jika kamu puasa, fa ahsin, maka baguskanlah puasamu itu. Wa kadzalika, begitu juga fi jami'i a'malika, pada seluruh amal-amalmu. Maksudnya baguskanlah amal-amal kita, baguskanlah ibadah-ibadah kita. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah, fi ihsaniha, di dalam memperbaiki amal-amalmu. Wa ikmaliha, dan menyempurnakan amal-amalmu. Wa ikhlasiha, dan mengikhlaskan amalmu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yanfa'akallahu biha, sehingga Allah memberi manfaat kepadamu di dalam amal-amal ibadah itu. Wa yu'azzimu lakal ajra, dan memberikan pahala yang besar kepadamu alaiha, terhadap amal-amal itu. Indar ruju'i ilaihi, ketika kamu pulang menghadap Allah. Jadi ketika kita pulang menghadap Allah, kita punya bekal. Bekal kita adalah amal soleh. Walahu subhanahul amru, hak milik Allah Subhanahu, maha suci Allah. Al-amru, urusan, kulluhu, seluruhnya. Milik Allah lah seluruh urusan. Fa'budhu, sembahlah Allah. Wa tawakkal alaihi, bertawakallah kepada Allah. Pasrahkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah selalu melihat, selalu mengawasi apa saja yang kita kerjakan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, selain Allah. Ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Jadi tempat kembali kita kepada Allah. Kita ibadah semaksimal mungkin. Ibadah yang didasari puasa biasanya lebih khusyuk. Marilah kita menjadi orang yang memperbanyak puasa. Bab puasa sudah berakhir, insya Allah berikutnya akan ada bab lain selain bab puasa. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.